Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah kita ya tentang pengukuran variabel, jenis alat ukur variabelnya, kemudian cara mengukurnya dan uji validitas serta reliabilitas variabel. Jadi ini kita sudah detail ya tentang pengukuran variabelnya. Jadi yang pertama pengukuran variabel ini penting sekali ya untuk setiap penelitian, karena dengan pengukuran itu penelitian dapat menghubungkan konsep yang abstrak dengan realitasnya dan dapat melakukan pengukuran. Untuk dapat melakukan pengukuran, seseorang peneliti harus memikirkan bagaimana ukuran yang tepat untuk suatu konsep. Nah, ukuran yang tepat itulah yang akan memberikan kepada peneliti untuk merumuskan lebih tepat dan lebih cermat konsep penelitiannya. Ada 4 pokok kegiatan ya dalam proses pengukuran variabel ini. 1 adalah menentukan indikator untuk dimensi variabel penelitian. Yang kedua, menentukan ukuran masing-masing dimensi dapat berupa pertanyaan yang relevan dengan dimensinya. Yang ketiga, menentukan ukuran yang akan digunakan dalam pengukuran, apakah tingkat ukuran nominal, ordinal, interval atau rasio ya. Jadi ini kita harus menentukan ukurannya. Nanti kita akan jelaskan apa itu ukuran nominal, ordinal, interval. Kemudian yang keempat, harus diuji ya tingkat validitas dan reliabilitas sebagai kriteria alat pengukuran yang baik. Oke. Nah, ini adalah jenis alat ukur variabel penelitian ya, nominal. Skala yang dimungkinkan peneliti mengelompokkan subjek ke dalam kategori ya, gender ya, pria wanita. Jadi pria itu diberi diberi nominal 1, wanita 2 misalnya gitu ya. Kawin misalnya, tidak kawin, duda atau janda, dari 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Ini sifatnya adalah mutually eksklusif. Masing-masing anggota himpunan tersebut tidak ada perbedaan nilai. Skala ordinal. Jadi ordinal itu tidak hanya menyatakan kategori tapi juga menyatakan peringkat kategori ya. Ini berfungsi untuk menjawab suatu pertanyaan. Responden diminta untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang sesuai. Misalnya ranking jawaban yang dibuat berdasarkan preferensi. Gitu ya, senang sekali, senang, kurang senang dan seterusnya. Skala interval, jelas ya ini ya interval. Mengukur beda antara 2 titik dalam skala ya. Menghitung mean dan standar deviasi. Nah, ini misalnya di sini adalah waktu gitu ya, pagi, siang, sore, dalam hal ini dinyatakan dalam jam real. Skala rasio ya, merupakan kedudukan data yang tertinggi di mana memiliki nilai 0 yang orisinal. Contohnya, aset perusahaan sebanyak 20 miliar dan aset perusahaan B 10 miliar. Maka rasionya perusahaan A dan B adalah 2:1. Cara mengukur variabel. Yang pertama adalah wawancara langsung dengan responden melalui kuesioner, misalnya dengan skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial atau skala rating. Yang ini mungkin nanti di sampling akan disampaikan. Yang kedua, melalui data sekunder ya, seperti dengan metode komparasi membandingkan dengan variabel penelitian yang lain. Yang berikutnya adalah pengukuran langsung ke lapangan atau laboratorium.
Nah, ini adalah contoh variabel, cara ukur dan alat ukur ya. Anda bisa memperhatikan di sini, dibaca dengan seksama sehingga Anda bisa memahami dengan baik. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan uji validitas dan reabilitas. Jadi di sini kuesioner sebagai alat ukur atau alat pengumpul informasi yang telah selesai dibuat belum berarti bahwa kuesioner tersebut langsung bisa digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Kecuali kuesioner tersebut diuji validitasnya dan reliabilitasnya, ya. Nah, ini kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian, perlu diuji tadi ya validitasnya dan reliabilitasnya. Karena syarat instrumen penelitian yang baik digunakan untuk mengukur variabel harus memenuhi unsur-unsur akurasi, presisi, dan peka. Oleh karenanya, agar diperoleh distribusi nilai hasil pengukuran mendekati normal, maka sebaiknya responden untuk uji penelitian kuesionernya paling sedikit 30. Validitas itu kesahihan ya, adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur benar-benar mengukur apa yang telah diukur gitu ya. Ini menyangkut akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun itu sudah valid atau sahih ya, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor nilai tiap-tiap item pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut gitu ya. Teknik korelasi biasanya dipakai adalah teknik korelasi product moment. Nah, ini adalah uji validitasnya. Dan untuk mengetahui apakah nilai korelasi tiap pertanyaan itu signifikan, maka dilihat pada tabel nilai product moment atau menggunakan SPS untuk mengujinya. Oleh karenanya nanti untuk item-item pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak dipakai sebagai instrumen pertanyaan. Adapun reliabilitas itu adalah keterandalan, merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Untuk diketahui bahwa perhitungan uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah memiliki atau yang memenuhi uji validitas gitu ya. Jadi divalidkan dulu baru reliabilitas. Jadi jika tidak memenuhi syarat maka tidak perlu diteruskan gitu ya uji reliabilitasnya. Ini adalah satu contoh gitu ya dari hasil validitas dan reliabilitas. Nah, yang sebelah kanan itu adalah hasil reliabilitasnya gitu ya. Nah, ini dilihat ini 88,9% ya, itu lebih dari 50%. Kemudian yang kiri itu korelasinya untuk setiap item variabel gitu ya, ada yang 81% sampai ke bawah itu ya. Nah, itu ini adalah contoh hasil uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Nah, sekian dulu dari saya. Moga-moga Anda paham apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada materi yang berikutnya. Salam sehat selalu. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.